Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu, taman dari taman-taman surga yang kita harapkan dengannya akan turun ketenangan, rahmat Allah, peliputan para malaikat, dan nama-nama yang hadir di majelis akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di sisi para malaikatnya. Pada malam hari ini kita akan memulai dari pembahasan silsilah akidah di kitab yang baru, dan ini kitab yang ketiga dari rangkaian pembahasan buku-buku akidah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najari rahimahullah ta'ala. Jadi sudah dua buku yang kita selesaikan ya. Ada yang pertama kitab Al-Qawaidul Arba'ah, 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Ma'na la ilaha illallah, seputar penjelasan kandungan syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan sekarang kita masuk di kitab yang ketiga yaitu Ma'na Tauhid. Ya, penjelasan makna tauhid yang semakin memperjelas dan merinci dari kandungan syahadat la ilaha illallah yang sudah kita pelajari. Baik. Sebelum kita mulai dari pembahasan buku ini, kita akan terangkan beberapa pendahuluan dari pendahuluan kitab Ma'na Tauhid. Yang pertama tentang masalah gambaran global buku yang kita akan kaji. Ya, ada diktat di depannya antum. Ini sudah kita terangkan dari sub-sub pembahasan yang kita akan kaji. Ya. Ada sekitaran 6 pembahasan pokok yang kita akan uraikan di buku ini. Ya, lihat di halaman 2. Di situ akan diterangkan dari anjuran untuk mempelajari ilmu, kemudian doa dari penulis berupa rahmat, dan akan diterangkan awal kewajiban anak Adam. Ya. Ini masalah yang pertama yang kita akan kaji. Masalah yang kedua di halaman 4 kita akan terangkan dari sifat kekafiran kepada tauhid dan makna keimanan kepada Allah. Dan kemudian di masalah yang ketiga akan diterangkan hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah kita bahas juga sebenarnya di 2 kitab sebelumnya ya. Hanya di sini penulis rahimahullah taala akan mengulangi lagi. Kemudian di masalah yang keempat akan diterangkan makna dan cakupan tauhid. Ya. Masalah yang kelima akan diterangkan 5
5 pokok dari tagut itu. Ya, tagut itu banyak, tapi pokok-pokoknya itu, kepala-kepalanya itu kembali kepada 5 ini, yaitu syaitan, kemudian hakim yang merubah hukum Allah, yang ketiga orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang keempat orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, dan yang kelima yaitu orang yang ridha diibadahi selain Allah. Ini 5 pokok tagut yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian di masalah yang ke-6 di halaman terakhir kita akan terangkan dari penegasan syarat iman kepada Allah dan keingkaran terhadap tagut. Ini ditegaskan lagi oleh penulis di akhir pembahasan. Seputar 2 pembahasan yang mewarnai dari buku ini. Ya, ada keingkaran terhadap tagut dan ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Ya, adapun makna tagut akan diterangkan oleh penulis rahimahullah taala di sela-sela pembahasan yang kita akan kaji. Dan juga nanti kita akan singgung di ayat yang pertama yang beliau akan sebutkan, ya, di halaman 3 ya, dari diktat panduannya. Baik. Ini diktatnya saya tidak terjemah ya, karena sudah ada terjemahannya di buku Silsilah Akidah yang sudah antum miliki ya. Itu ada di kitab yang ketiga. Sini ada terjemahannya sudah lengkap semuanya. Ya. Ini terjemah oleh Ustaz Al-Qarnain hafizahullah taala. Jadi saya tidak terjemah lagi di diktat ini karena sudah ada dari terjemahan yang ada di buku panduan. Baik. Kalau di buku panduannya di halaman 46 di situ ya, sampai halaman 54. Ya. Dari halaman 46 sampai 54. Itu di buku panduan yang tergabung ada 5 buku yang sudah dibeli ya. Baik. Kemudian pendahuluan yang berikutnya tentang pengarang buku ini ya. Segera mungkin sudah sering kita uraikan dari biografinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Di bawah ada tahun lahir beliau, yaitu pada tahun 1115 Hijriah dan wafat di tahun 1206 Hijriah. Ya. Beliau dari salah seorang al-mujaddid, dari pembaharu di abad ke-12 Hijriah. Di abad ke-12 Hijriah. Dan mufti yang pertama di sejarah kerajaan Saudi Arabia yang telah kita maklumi. Ya, itu dari pendahuluan yang mendahului dari pembahasan buku ini. Tapi kata penulis rahimahullah ta'ala di halaman 3 dari diktat panduannya, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa jtanibut taghut. Ya, kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dari kebiasaan penulis rahimahullah taala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah diterangkan ya, ada 3 alasan dari memulai buku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita ulangi di kitab pertama, kitab kedua sudah kita jelaskan. Ada yang masih ingat dari alasan itu? Siapa yang tahu? Ayo. Yang pertama karena mencontoh Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quranul Karim seluruh surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah, yaitu surah apa? Surah
At-Taubah. Ya, kalau surah At-Taubah atau surah Bara'ah dia tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebabnya kata para ulama karena dia masih bersambung dengan surah Al-Anfal. Surah sebelum At-Taubah yaitu surah Al-Anfal. Dan pembahasannya itu masih mirip dengan pembahasan di surah Al-Anfal. Jadi semua surah dalam Al-Quranul Karim dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya ya sampai surah-surah pendek itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis memulai buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua dari alasan saya yang tahu yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu ketika menulis surat atau tulisan perjanjian atau apa saja itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlihat ya surat-surat beliau kepada para raja, kepada Raja Romawi misalnya, ada Heraklius, kepada Raja Persia, ada Kisra, kepada Raja Ethiopia, itu Raja Najasyi. Ya, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Hirakil Adhimir Rum. Ya, dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, Raja Romawi. Kemudian diterangkan isi surat itu. Nah, demikian pula di perjanjian Hudaybiyah, beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sunnah ini sudah diamalkan juga dari para nabi dan rasul sebelumnya. Seperti kisah Nabi Sulaiman yang mengirim surat kepada Ratu Saba, Ratu Bilqis. Ya. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada beliau. Itu diterangkan di surah An-Naml. Kata Ratu Bilqis, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan padanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu sunnah ya, diamalkan. Nah, dalam penulisan ilmu itu banyak berkahnya. Ketika seorang dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara manfaatnya ya agar diberkahi apa yang dia tulis itu. Ya. Walaupun sedikit, ringkas, tapi ketika diberkahi maka akan banyak menghasilkan manfaat. Ya. Kemudian yang kedua dari manfaat seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yaitu agar dia dimudahkan dalam urusan pekerjaan yang dia lakukan itu. Kemudian yang ketiga dari alasan penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya tahu ya karena mengikuti mencontoh dari kebiasaan para ulama sebelumnya. Ya. Jadi Nabi kan sudah mencontohkan itu. Diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam kaum muslimin. Ya. Terus sampai di masa beliau rahimahullah ta'ala. Jadi ini dari sunnah kebiasaan dari para ulama as-salaf. Baik. Jadi ini dari 3 alasan ya. Kenapa penulis rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di awal dari perkataan beliau, dia berkata di situ, "Ilam rahimakallah." Itu ada 2 cetakan ya. Ada yang cetakannya pakai rahimahullah ta'ala, pakai lafaz ta'ala. Di cetakan yang lain hanya dikatakan ilam rahimakallah. Nah, ilam artinya ilmu ilah. Ya. Ilam artinya ilmu ilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah
merahmatimu. Ini sering kita dengarkan ya dari awal buku yang beliau tulis. Nah, dan pada kata ilam rahimakallah itu ada banyak manfaat diterangkan oleh para ulama. Di antara manfaat yang pertama yang sudah diterangkan di situ di poin pembahasannya, terdapat padanya anjuran untuk mempelajari ilmu agama. Anjuran untuk senantiasa belajar, ya, menuntut ilmu. Karena ilmu itu senantiasa dituntut dan dipelajari. Nah, dalam Al-Quranul Karim ada sejumlah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan kata ilmu ini. Ya. Seperti ayat di surah Muhammad yang sudah kita baca dulu ya di kitab sebelumnya. Tatkala Allah ingatkan akan syahadat la ilaha illallah, dikatakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah akan la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Ya. Kemudian juga ketika diingatkan akan kehidupan dunia, diterangkan dalam sebagian ayat kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, sampai akhir ayat. Kata Allah, ilmuilah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu, diterangkan di situ hakikat kehidupan dunia hanya permainan, senda gurau, ya, perhiasan, berbangga-bangga di antara kalian, ya, berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Nah, dan seterusnya diterangkan sampai akhir ayat. Didahului dengan kata i'lam. Ya. Dan ada ayat-ayat yang lain ya, yang semisal dengan itu. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi itu setelah matinya. Ya, setelah matinya diingatkan akan kehidupan akhirat. Ya, akan kehidupan akhirat. Dipaham ya? Baik. Jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang pendahuluan kata ilmu itu. Dan di sini Syekh rahimahullah taala mendahului dari buku ini dengan kata i'lam juga. Ya. I'lam rahimakallah. Ilmuilah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, di sini ada faedah dari faedah kata i'lam ini juga yang kedua. Yang tadi yang sudah diterangkan yang pertama ya. Adanya ada apa? Anjuran untuk senantiasa mempelajari ilmu. Ya. Kemudian yang kedua dari faedah i'lam rahimakallah, menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas ilmu. Ya. Dibangun di atas ilmu. Ya. Jadi kalau dia berilmu, nah, itulah yang akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diterangkan di syarat diterimanya amalan, dia harus punya keikhlasan. Kemudian dia mencontoh sunnah Rasulullah SAW, dia punya akidah yang selamat. Ini dari ciri orang-orang yang berilmu. Ya, ciri orang-orang yang berilmu, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang berilmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu dihubungkan ya. Ya. Jadi agama ini dibangun di atas ilmu. Ya. Ada dasar pijakan yang kita berpijak di atasnya dalam beragama. Kemudian dari kalimat i'lam rahimakallah juga ini, dari faedah yang ketiga, diterangkan kepada kita bahwasanya ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ya. Rahmat antara guru
dengan muridnya misalnya, ya, itu ada saling merahmati agar ilmu itu bisa tercipta, terselenggara, ya, terwujud, ya, terhasilkan. Itu kalau ada rahmat antara guru dengan orang yang diajari. Nah, oleh karena itu dalam hadis diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang merahmati, yang mengasihi, ya, itu akan dirahmati juga oleh Allah yang Maha merahmati. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya Allah yang ada di langit akan merahmati kalian. Akan merahmati kalian. Ya. Ini hadis masyhur, ya, yang dikenal dengan musalsal bil awwaliyah. Ya, hadis yang punya silsilah al-awwaliyah, diterangkannya oleh para ulama, terjaga sanadnya sampai hari ini, diriwayatkan dari guru ke guru sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Baik, itu dari 3 faedah, ya, dari kalimat i'lam rahimakallah. Yang pertama tadi saya ulangi, ya, padanya ada anjuran untuk mempelajari ilmu agama. Yang kedua, padanya ada apa? Ya, penjelasan bahwasanya agama dibangun di atas ilmu. Ya. Yang ketiga, ilmu itu, ya, dibangun di atas rahmat, dibangun di atas rahmat. Kemudian faedah yang keempat dari kalimat i'lam rahimakallah, di sini penjelasan dari adab seorang guru kepada muridnya atau kepada siapa yang membaca tulisan, yang mendengarkan dari pelajaran. Jadi di antara adab ketika dia mulai pelajaran itu, dia doakan orang-orang yang mendengarkan dari pelajaran itu. Ya, itu adab, ya. I'lam rahimakallah. Ada juga i'lam arsyadakallah yang sudah kita bahas juga, ya, di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Ya. Dan yang semisalnya didoakan. Itu dari adab-adab seorang guru kepada murid. Nah, dalam memulai pelajaran, memulai pengajian itu senantiasa, ya, diikutkan dengan doa. Diikutkan dengan apa? Dengan doa. Baik. Kemudian faedah yang kelima dari faedah kata i'lam rahimakallah, di sini menunjukkan akan ketulusan, ya, penulis rahimahullah taala ini. Jadi beliau doakan kita, doakan orang-orang yang membaca buku ini, ya, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau orang sudah dirahmati oleh Allah, maka tidak ada hal yang dia khawatirkan lagi. Pasti di situ Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, ya, akan menolongnya, akan menguatkannya. Nah, itu dari faedah-faedah, ya, dari liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Baik, itu 5 faedah, ya, dari kalimat i'lam rahimakallah. Nah, berikutnya kata beliau, jam berapa sekarang ini? Masih ada sedikit. Mungkin tidak bisa kita selesaikan, ya. Kita baca dari apa yang bisa dibaca. Kata beliau, anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufr bit-taghut wal imanu billah. Sesungguhnya awal yang Allah wajibkan atas anak Adam adalah kekafiran kepada taghut dan iman kepada Allah, ya,
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Tadi sudah kita baca ya. Nah, di sini beliau katakan dari awal yang Allah wajibkan kepada anak Adam, itu mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Beliau bawakan ayat surah An-Nahl ayat 36. Ya. Dikatakan tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya sama semuanya. An i'budullaha, agar mereka mendakwakan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Ya. Nah, ini awal yang diwajibkan, karena setiap nabi dan rasul yang diutus pada umatnya masing-masing seperti itu dakwanya. Ya. Dakwah pada tauhid. Dipahami ya? Ini kita lihat dari Nabi Nuh alaihissalam misalnya, tatkala terjadi kesyirikan di tengah kaumnya, awal yang beliau dakwakan adalah at-tauhid. Terus berlanjut sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awal kali yang beliau dakwakan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan diikutkan dengan yang kedua, yaitu menjauhi taghut. Ya. Jadi harus ada dua perkara. Ya, tauhidkan Allah dan jauhi apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat dari kandungan la ilaha illallah yang sudah kita bahas ya. Jadi kandungan la ilaha illallah. Ya. Ada ayat yang lain lagi yang diterangkan, nanti akan diterangkan di akhir pembahasan ya. Bisa dilihat di akhir dari buku ini di surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. Kata Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, ini sama ya dengan apa yang dikatakan penulis, maka dia sudah sungguh berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Itulah tali la ilaha illallah yang sudah kita bahas. La infisama laha, tidak akan terputus padanya. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini dipakai ya ayat yang kedua juga ini di dalil yang dikatakan oleh penulis di sini. Al-kufr bit-taghut wa yu'min billah, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tali la ilaha illallah. Sudah kita bahas kan? Pada la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Ada berapa? Ada dua kan? Yang pertama pada kata la ilaha. Yang kedua pada kata apa? Illallah. Nah, la ilaha ini terkandung padanya kufur kepada apa? Taghut tadi. Yang mengingkari segala yang diibadahi, segala yang disembah selain Allah. Jadi didahulukan kalimat mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Baru yang kedua disusul dengan apa? Illallah, penetapan yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibersihkan dulu keyakinan-keyakinan yang rusak, nah, baru ditetapkan ya tauhid, begitu ya. Itulah ada istilah dalam agama kita, ada istilah tasfiyah dan apa? Tarbiyah. Ya. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu pembersihan. Ya, dibersihkan dulu, dijernihkan. Jadi hal-hal yang rusak, yang mengotori pikiran, ya itu dibersihkan dulu. Nah, setelah ditasfiyah baru ditarbiyah, dididik. Gitu ya. Itu istilah ya dikenal di kalangan ulama. Ya. Ada juga istilah yang lain dikatakan takhliyah. Kemudian setelah itu baru tahliyah. Tahliyah mirip tadi, dilepaskan hal-hal yang rusak
dari keyakinan, ya, ucapan, amalan, baru ditahliyah. Ditahliyah itu artinya dihiasi dia, dihiasi. Nah, itu metode dalam mempelajari ilmu. Nah, sama di sini penulis rahimahullah taala, ya, beliau katakan awal yang pertama kali diwajibkan kepada anak Adam ada dua, yaitu mengingkari tauhid. Ini kan apa tadi? Tasfiyah, ya, pembersihan dulu. Atau bahasa lain dari takhliyah, dilepaskan hal-hal yang rusak. Baru wa yu'min billah, baru beriman kepada Allah. Ini yang dikatakan apa? Tarbiyah. Ya, kalau bahasa lain tadi tahliyah. Ya, dipahami ya? Baik. Dan juga kalau kita lihat dari perintah yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim ada di surah Al-Baqarah, ya. Awal perintah dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Awal larangan adalah larangan untuk berbuat apa? Kesyirikan. Itu di awal surah Al-Baqarah, nanti lihat ya. Kata Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, tauhidkan Allah yang telah mencipta kalian dan mencipta orang-orang sebelum kalian. Kemudian dikatakan di akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ini larangan berbuat kesyirikan, sedangkan kalian mengetahui Allah itu yang Maha Mencipta, Maha memberi rezeki, menguasai, dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari mana-mana ya yang diterangkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim seputar awal hal yang diwajibkan. Jadi seorang ketika dia belajar agama, awal pertama kali dia belajar itu dia permantap, dia perkuat, itulah ilmu tauhid. Ya. Kemudian dipelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi SAW. Beliau di Mekah itu selama 13 tahun beliau mendakwai manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, nanti di Madinah 10 tahun baru turun di situ syariat-syariat, ya, dari kewajiban salat, puasa, gitu kan, zakat, dan seterusnya dari hukum-hukum yang lainnya. Nah, makanya dari cara belajar ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang diutamakan, yang lebih didahulukan dalam belajar, yang dikuatkan, dikokohkan adalah ilmu tauhid yang sekaligus lawannya yaitu kesyirikan. Baik. Mungkin itu dulu ya, sudah waktunya masuk. Insyaallah taala cukup, nanti kita akan sambung lagi insyaallah taala di sesi berikutnya ya, dari pelajaran makna tauhid ini. Baik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.